إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jum'ah berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Karena Nabi SAW pernah mengisyaratkan dengan sabdanya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dalam hatinya. Itu artinya seorang hamba ketika meningkatkan ketakwaan, maka yang paling utama untuk ditingkatkan adalah ketakwaan yang ada di dalam hatinya, yaitu berupa keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, pengharapannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, yang mana semua itu berkaitan dengan hati, dan itulah bentuk ketakwaan seorang hamba yang ada dalam hatinya. Tidak hanya itu, meningkatkan takwa juga yang berkaitan dengan zahir kita, yaitu amal-amal perbuatan kita, yang utamanya adalah akhlak kita kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa libasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan yang menghiasi pribadi seorang hamba, maka itu adalah pakaian yang terbaik. Dan pakaian ketakwaan yang terbaik yang dimiliki seorang hamba adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini insyaallah khatib akan menyampaikan khutbah tentang amalan-amalan yang kiranya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Selain tentunya ibadah wajib yang ada pada bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa, maka di sana ada amalan-amalan lain yang kiranya bisa kita tambahkan supaya menambahkan ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah besar skala kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan tentang kekasih Allah, yang mana dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, aku umumkan perang dengannya. Lalu siapa kekasih Allah? Siapakah wali Allah? Allah lanjutkan dalam hadis qudsi ini, ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Kekasihku, waliku adalah dia seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang aku cintai, yaitu amalan wajib. Masya Allah. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini telah kita laksanakan kurang lebih 4 hari amalan wajib, yaitu ibadah puasa, yang mana mudah-mudahan amalan wajib yang telah kita kerjakan itu bisa mengkategorikan kita menjadi bagian daripada wali-wali atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi tidak cukup di situ. Kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tetapi kekasihku, waliku, kata Allah, bukanlah mereka yang mencukupkan dengan ibadah wajib, tetapi mereka yang terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sebagai tambahan amalan wajib, sehingga aku benar-benar mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kata Allah apa kemudian? Fa idza kuntu ahbabtuhu, apabila aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Masya Allah. Apabila aku mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Para ulama menyebutkan maksud daripada atau makna ini, bahwasanya seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah, maka dia akan selalu mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia akan selalu mendapatkan kemudahan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita misalkan kerja di kantor, tentu kita memiliki pembimbing atau penasihat yang bisa mengarahkan kita supaya kantor kita atau perusahaan kita itu terus berada di atas. Maka seorang hamba, pembimbingnya yang paling utama adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan bimbingan tersebut adalah dengan giat sungguh-sungguh menjalankan ibadah yang wajib, kemudian ditambahi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Masya Allah. Tidak hanya di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup hadis qudsi ini dengan firman-Nya, wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Hambaku yang seperti ini, apabila meminta kepadaku sesuatu, pasti aku berikan. Dan apabila memohon sesuatu kepadaku, meminta perlindungan, maka pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian menambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, yang mana itu semua akan bisa semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan-amalan selain ibadah puasa yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini ada 3. Dan 3 hal ini mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, kesibukan kita bisnis, usaha, kesibukan kita kerja, banting tulang dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan dunia kita, maka jangan sampai kita lepas daripada 3 hal ini. Jangan sampai kita lalai daripada 3 hal ini. Allah memuji para lelaki yang tidak pernah dilalaikan oleh 3 hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 37 sampai 38, rijalun, para lelaki, Masya Allah, la tulhihim tijaratun wala bai'un, para lelaki yang tidak pernah dilalaikan dari perniagaannya, tidak pernah dilalaikan oleh perniagaannya, oleh bisnisnya, oleh kesibukannya. Dari apa? An dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Masya Allah. Para lelaki yang tidak pernah dilalaikan oleh bisnisnya, perniagaannya, kesibukan dunianya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Meskipun dia sibuk mencari dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, tapi dia tidak pernah lupa untuk ingat kepada Allah. Dan di antara ingat kepada Allah yang paling besar adalah kita membaca Al-Quran. Karena nama lain Al-Quran adalah Az-Zikru. Allah SWT berfirman, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Az-Zikr,
dan kamilah yang memeliharanya. Maka zikir yang paling utama apalagi di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di kantor kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, kita sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengaitkan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Masya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Qur'an. Atau diturunkan di malam Ramadan Al-Qur'an secara keseluruhan, tetapi diturunkannya di Baitul Izzah, di langit dunia. Setelah itu baru turun ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dan turunnya adalah di malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Allah SWT berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini yang sahih. Dan dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu malam Al-Qadar. Maka seorang muslim ketika mendapati Ramadan, dia tidak akan pernah lepas dengan Al-Quran. Masya Allah. Maka jangan sampai di luar Ramadan kita mencampakkan Al-Quran, mengasingkan Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah kita. Apakah kemudian masuk Ramadan kita melakukan hal yang sama? Maka hendaknya kita bercermin dengan firman Allah di dalam surat Al-Furqan, mengabadikan pengaduan Rasulullah SAW bahwa kelak di antara umat Nabi Muhammad ada yang mengasingkan Al-Quran. Dia punya Al-Quran tetapi tidak pernah disentuh, apalagi dibuka untuk dibaca. Allah berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Ya Allah, sesungguhnya di antara umatku ada yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, diasingkan, dicampakkan. Waliyadzubillah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mendekatlah kepada Al-Quran. Bukalah Al-Quran, menangislah sebagaimana dahulu menangisnya Khalid ibnul Walid. Tetapi kesibukan beliau itu hebat, yaitu berjihad. Tapi kebanyakan kita dilalaikan Al-Quran karena kesibukan dunia. Kalau Khalid bin Walid, dia lupa membaca Al-Quran karena apa? Sibuk berjihad, mengatur strategi supaya Islam ini menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Ketika kemudian beliau ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran dan memeluknya sambil menangis, "Laqad sagolani ankal jihad." Sambil bercucur air matanya Khalid mengatakan, "Sungguh berjihad telah menyibukkan aku dari membacamu." Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya seorang muslim di bulan Ramadan dia tidak jauh daripada Al-Quran, justru menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Paling minimal dia bisa menghatam 1 kali dalam 1 Ramadan. Ulama-ulama terdahulu telah mencontohkan Imam Syafi'i selama bulan Ramadan hatam 60 kali. Sahabat Utsman ibn Affan setiap 1 hari hatam 1 kali. Imam Qatadah setiap 7 hari hatam 1 kali di bulan Ramadan. Imam Nakhai tidak setiap 3 hari hatam 1 kali di bulan Ramadan. Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, dia memfokuskan diri membaca Al-Quran. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri saking begitu terinspirasinya dengan firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran," sampai-sampai beliau tidak menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya kecuali menyibukkan diri dengan baca Al-Quran. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran memiliki kedudukan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau memurojaah bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril, sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kana Nabi SAW ajwadan nas bil khair
wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW merupakan manusia yang paling dermawan dengan segala bentuk kebaikan, tidak hanya dengan hartanya, tapi dengan senyumannya, dengan perlakuan akhlak baiknya, begitu dermawan luar biasa. Dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ridu alaihi al-Qur'an. Itu Nabi SAW memurojaah Al-Quran bersama malaikat Jibril di bulan suci Ramadan setiap malamnya. Masya Allah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya setiap kita di bulan Ramadan ini kita menyibukkan diri, banyak menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Dan jangan sampai kesibukan dunia kita mencari nafkah kemudian melalaikan kita daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi yang kita sebutkan bahwasanya Allah memuji para lelaki meskipun dia memiliki kesibukan dunia mencari nafkah, tapi dia tidak pernah lupa untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian hadirin hati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah iqamis shalah. Para lelaki meskipun mereka memiliki kesibukan mencari nafkah dunia, tapi mereka tidak pernah disibukkan untuk mendirikan sholat. Dan kita di atas mimbar ini tidak berbicara tentang sholat wajib, tetapi sholat yang sangat dianjurkan, disunahkan adalah sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, karena ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan disertai keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam riwayat yang lain beliau SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Masya Allah. Dan Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at. Hendaknya kalian bersemangat untuk mengerjakan qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh, dan itu sebagai pendekatan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai penghapusan dosa. Wa matradatun lidda anil jasad, dan sebagai pengusir segala bentuk penyakit dari tubuh. Masya Allah. Itulah qiyamul lail, begitu dahsyat keutamaannya. Kemudian yang terakhir hadirin pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah itaiz zakat, yaitu menunaikan zakat. Maka seutama-utama zakat yang ditunaikan adalah di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya seorang muslim menjadikan bulan suci Ramadan sebagai hitungan haul hartanya. Siapa yang sudah memenuhi nisab hartanya, maka hendaknya dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Dan berkaitan dengan zakat juga adalah sedekah atau infak. Dan paling sederhana yang bisa kita lakukan, sedekah yang sederhana bisa kita lakukan tetapi memiliki potensi pahala besar di bulan Ramadan, adalah memberi buka orang yang berpuasa. Masya Allah. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu ajru fa'ilihi. Masya Allah. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Kemudian Imam Al-Munawi mengatakan, lalu apa bentuk bukaan puasa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Beliau menyebutkan 3 opsi. Yang pertama, berikan kepada orang yang berpuasa 1 menu makanan yang bisa dia makan. Kalau di Indonesia menu makanan 1 kali makan yaitu nasi, lauk dan lain sebagainya. Kata beliau, kalau tidak bisa, maka berikan 1 butir atau beberapa butir kurma kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Kalau tidak bisa juga, berikan kepada orang yang berpuasa seteguk air. Masya Allah. Dan hal ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Maka bapak-bapak yang memiliki kedudukan jabatan di kantornya, di masyarakatnya, adakan buka puasa, dan bapak yang menanggung semuanya. Masya Allah. Maka bayangkan berapa banyak pahala puasa yang bisa didapatkan.
Umar bin Khattab pernah mencontohkan hal ini. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengundang hampir seluruh masyarakat Madinah untuk berbuka. Dan yang beliau hidangkan apa? Cuma segelas air. Karena memang beliau tidak punya apa-apa. Meskipun kedudukannya sebagai pemimpin negara waktu itu, tapi beliau orang miskin. Tidak punya banyak harta, tidak punya banyak makanan di rumahnya. Dan yang bisa beliau hidangkan adalah seteguk air. Dan orang-orang berbondong-bondong ketika diundang oleh Umar bin Khattab. Wah, diundang khalifah, pemimpin negara, pasti menunya istimewa. Tetapi ternyata ketika didapati, menunya hanya segelas air. Dan kemudian masyarakat Madinah semuanya mengerti bahwasanya yang diinginkan oleh Umar adalah mendapatkan pahala daripada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya lah pahala seperti orang yang berpuasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya di antara para lelaki itu ada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian tersebut di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Mereka para lelaki yang sibuk dengan kehidupan dunia, mencari nafkah, bisnis, dagang dan lain sebagainya. Tetapi meski begitu mereka tidak pernah lupa untuk membaca Al-Qur'an. Mereka tidak pernah lupa untuk mendirikan salat. Mereka tidak pernah lupa untuk menunaikan zakat, bersedekah, berinfak. Maka mereka inilah laki-laki yang dimuliakan, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah para lelaki yang takut pada hari pengadilan kelak, di mana hati dan pandangan mata itu bergetar untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir 29 sampai 30. Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala Rabb kita juga menggunakan bahasa perniagaan bisnis di dalam Al-Quran. Bahwasanya tidak hanya antara manusia dengan manusia yang bisa melakukan transaksi bisnis, tetapi juga seorang hamba dengan Allah bisa melakukan transaksi bisnis. Apa bisnisnya? Allah SWT berfirman, surat Fatir 29 sampai 30, innal ladzina yatluna kitaballah. Ini bisnis yang pertama dengan Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, kitab Allah. Ini bisnis yang pertama dengan Allah. Sibukkan diri baca Al-Quran. Wa aqamus shalah. Bisnis yang kedua dengan Allah, mendirikan salat, wajibnya, sunahnya. Wa yunfiku wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bisnis yang ketiga dengan Allah, menafkahkan, mensedekahkan rizki yang telah Allah berikan, baik disedekahkan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kata Allah kemudian apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka orang-orang yang berkarakter tiga ini, mereka berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana keuntungannya tidak akan pernah dirugikan sama sekali. Masya Allah. Tidak hanya itu, Allah menutup firman-Nya, yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi pahala, menyempurnakan pahala kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri segala perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba-Nya. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, baik kepada jasmani kita maupun rohani kita,
sehingga kita bisa mengamalkan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, baik yang wajibnya maupun yang sunahnya, yang mana kemudian semua itu bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kita bagian daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kita menjalani kehidupan dunia ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.